Ya, misalnya Anda harus jualan ini, terus kontennya apa nih gitu kan. Nah, maka Anda menggunakan teknik yang namanya chunk up ya. Jadi namanya ini teknik NLP, namanya chunk up. Jadi kalau di sini Anda punya sebuah produk, Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. so banyak orang pengen ngumpulin list, pengen ngumpulin prospek. Tetapi mereka memiliki kesulitan gimana ya caranya mikirin ide konten untuk bikin list atau bikin prospek. So, sebelum kita masuk ke teknik cara membuat sebuah konten atau mencari ide konten, perlu Anda ketahui terlebih dahulu list building itu urutannya seperti apa. Ya, jadi yang pada umumnya dilakukan adalah list building ya, kita ngomongin list building ya. Di sini saya gambarkan ini list building. Maka yang pertama adalah sumber traffic. Ini sumber traffic ya. Kan Anda mau mengumpulkan list, Anda mau mengumpulkan orang-orang, prospek, target market. Berarti harus ada orang dibuat datang dulu. Kemudian kita minta dong nama, email dan nomor teleponnya. Kita minta itu untuk kita buat sebuah list. Nah, membuat orang datang dulu itu adalah tugas konten. Tetapi di sini saya bilangnya adalah traffic. Traffic adalah orang yang datang. Nah, traffic ada dua, teman-teman, di sini. Traffic ada dua. Satu adalah pakai iklan. Ini cara paling cepat. Harusnya scalable itu di sini. Dan yang kedua adalah pakai konten atau organic. Jadi di sini ngomongnya organic. Organic itu konten maksudnya ya, konten. Jadi setiap hari Anda posting konten, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, itu masuk yang organic. Tapi ketika Anda pengen lebih cepat, Anda pakai iklan. Tapi dua-dua nggak ada masalah. Ya, jadi dari sini kita kumpulkan kan ke sebuah halaman. Ini yang disebut dengan landing page. Landing page. Nah, di sini Anda meminta mereka untuk memasukkan nama, email, dan nomor telepon gitu ya. Kayak gini nih. Baru setelah dari sini, ini masuk ke database. Nah, ini database. Baru setelah ini kita edukasi dan seterusnya. Tapi saya pengen meng-highlight konten apa sih sebenarnya. Jadi video ini tentang konten apa sih ini sebenarnya. Ini apa sih sebenarnya? Kok kadang-kadang atau kebanyakan orang itu kesulitan mikir kontennya apa? Oke. So, kalau Anda sudah punya produk duluan, kebanyakan orang akan punya bisnisnya duluan atau punya produk duluan. Padahal idealnya adalah menemukan marketnya duluan. Tetapi it's okay. Video ini dibuat untuk Anda yang menjawab kegalauan Anda. Kalau Anda punya produk duluan seperti apa? So, misalnya Anda punya barang-barang. Misalkan Anda kayak mouse begini, kemudian Anda punya game begini gitu ya. Misalnya Anda harus jualan ini, terus kontennya apa nih gitu kan? Nah, maka Anda menggunakan teknik yang namanya chunk up ya. Jadi namanya ini teknik NLP, namanya chunk up. Jadi kalau di sini Anda punya sebuah produk, ini ada produk ya, kayak begini ya. Oke, ini adalah produk. Maka PR Anda adalah tarik ke atas. Kira-kira topik apa yang kalau dibahas itu di dalamnya ada produk ini. Jadi carinya adalah topik di sini. Topik diskusi. Jadi kalau Anda ngobrol sama teman, itu harus ngomong cerita topik apa sih sebenarnya, konteksnya ini apa sih yang di dalamnya ada barang itu. Nah, kalau ini topiknya apa dong? Kalau ini misalkan ini stick PlayStation ya, ini stick PlayStation controller ya PlayStation gitu, DualSense PS5. Berarti kalau dari sini maka Anda jadi tahu dong. Oke, berarti kalau ini ya jelas, dan kalau ini ngomongin game lah. Kalau ngomongin kuliner saya nggak bahas ini, ngerti ya? Kalau saya ngomong game saya akan bahas ini. Kalau saya ngomong kuliner saya nggak akan bahas ini. Kalau kuliner saya akan bahas makanan, tempat-tempat kuliner. Nangkap ya? Kalau saya traveling, saya akan ngobrolin hal yang lain lagi. Kalau saya ngomongin tentang kosmetik, saya akan ngomongin yang lain lagi. Kecantikan, saya akan ngomongin yang lain lagi. Kalau saya ngomongin bisnis, nggak mungkin dong. Bisnis kok ada ini gitu kan? Nggak mungkin kan? Maybe ini bagian dari healing. Sekarang kan eranya healing gitu ya, maybe. Tapi Anda mesti menemukan terlebih dahulu, kalau Anda ngobrol sama teman di Starbucks atau dimanapun itu, apa topik yang muncul yang harus dipakai sehingga ini bisa muncul gitu. Sudah beli belum kamu yang warnanya merah kayak begini? Nah, ini ngomong apa nih sebenarnya? Topiknya apa nih di situ? Nah, setelah Anda ketemu topiknya, maka PR berikutnya adalah untuk memudahkan Anda nih ceritanya. PR berikutnya adalah kalau Anda disuruh bikin majalah seputar topik ini, jadi dari sini ditarik lagi nih. Kalau Anda harus bikin majalah, maka majalahnya itu majalah apa dan isinya apa? Jadi majalahnya apa dan isinya apa? Nah, ini Anda bisa buka, misalkan saya buka di sini, ini ada magazines ya, magazinenewsstand.com. Nah, di sini ini ada banyak sekali magazine. Anda bisa lihat di sini misalnya
Wih, ini ada resep nih. Kalau saya ngomongin masakan nih, saya ngomongin resep nih. Kalau saya mau jualan panci dan sebagainya, topiknya apa? Panci dan sebagainya. Topiknya masak. Kalau topiknya masak, berarti saya harus bikin konten apa? Nah, majalahnya apa? Mundurnya ke situ ya. Jadi caranya adalah ke sana. Kalau untuk bikin konten. Karena Anda nggak mungkin bikin konten cuma panci, diskon, dan seterusnya begitu. Boring. Orang tidak akan nge-follow akun Anda. Tetapi kalau akun Anda isinya adalah resep, cara masak dan sebagainya, maka di situ kan Anda pakai barangnya, Anda pakai ovennya, Anda pakai baking toolsnya dan sebagainya. Bahkan komposisi ingredientnya juga Anda bisa sebutkan di situ. Oke, jadi dari sini. Nah ini, kalau Anda mau jualan barang-barang furniture, maka ada namanya ini traditional home, cozy and bright, misalkan yang sebelah kanan ini. Nah di sini Anda bisa bikin, ini bisa dijual gitu. Kalau saya ngomongin desain tradisional, desain ini, desain itu, desain Victorian design misalkan, ya macam-macam kan di sini. Nah banyak sekali. Ini ada specialty magazine, ada most popular magazine, ada magazine A to C misalkan. Kalau ada jualan kayak saya, ada jualan tripod misalkan, atau jualan apa nih? Yang tripod ya, kemarin tripod nih misalkan. Kalau saya punya tripod kecil untuk GoPro, ini saya pakai GoPro by the way, banyak sekali yang nanya kemarin, ini saya syutingnya pakai GoPro, ngetes aja. Nah, saya ngomongin ini, saya mau jualan GoPro, saya mau jualan ini. GoPro itu topiknya apa? Kenapa orang harus beli GoPro? Oh ternyata adalah outdoor traveler, action dan sebagainya, ngobrolnya itu. Berarti kalau majalah topiknya seputar itu. Kalau majalah topiknya seputar itu, Anda cari nih di sini nih, ada nggak outdoor apalah gitu di sini. Saya nggak tahu nih, ini searchnya di mana nih ya. Intinya adalah Anda tinggal cari outdoor, misalkan travel, outdoor dan sebagainya. Maka Anda bisa cerita bahwa untuk fotografi, untuk video ngevlog kayak begini, kalau outdoor enak banget pakai GoPro, tinggal ini, tinggal itu dan sebagainya. So, hopefully video ini jadi clear ya buat Anda. Nah, ini Anda letakkan di sini. Anda letakkan di yang merah ini tadi. Jadi konten tadi adalah di sini, kontennya di sini. Maka berikutnya adalah dari konten-konten tadi, Anda nyari how to-nya. Kalau bisa. Konten doang sebenarnya udah oke. Misalkan konten terus, gambarnya bisa kayak begini, bisa kayak begini, bisa kayak begini, toolsnya pakai GoPro. Anda mungkin bisa langsung laku di situ. Tapi kalau barang Anda spesifik, Anda butuh yang lebih detail dalam ketika menjelaskan. Misalnya, saya akan menjual barang saya dulu, suplemen fitness. Maka saya akan mencari majalah seputar fitness di sini kan. Misalkan apa? Men's Health Magazine misalkan. Kan ada juga tuh misalkan Men's Health gitu ya, magazine misalkan. Nah, saya bisa lihat kayak begini, misalkan menshealth.com. Ini kan ada majalahnya nih. Nah, kemudian di sini ada macam-macam. Nah, ini kan ada alat-alatnya nih. Nah, ini misalkan ada belt tools misalkan. Ini untuk squat. Dia cerita kayak begini. Ya kan, ada alatnya gini. Kan orang jadi pengen ya. Kalau saya bisa beli kayak begini lumayan juga ya. Anda tahu saya punya home gym juga. Tapi ketika saya melihat ini jadi pengen nih, misalkan tonal.com ya, tonal atau tonals ya, tonal.com kalau nggak salah. Nah, ini keren banget ya. Ini Serena Williams bukan sih? Nah, iya Serena Williams. Ini keren banget nih alatnya nih. Kalau Anda bisa cerita alatnya kayak begini dipakai Serena Williams dan sebagainya, cuman butuh begitu aja, nggak butuh kayak gym saya yang segede itu. Wah, saya jadi pengen ini alatnya murah nih, cuma $3.500 kalau nggak salah. Murah karena gym saya itu harganya 1 miliar di rumah, ya kan. Jadi buat saya 3.500 cukup cheap gitu. Dan dia bisa detect ini itu. So, ketika saya punya konten seputar nurunin berat badan, saya kan bisa cerita tentang home gym atau gimana caranya latihan di rumah, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu buang waktu, nggak perlu buang bensin, semuanya, oke. Dan cukup pakai ini aja, 3.500 tuh seharga MacBook Pro yang cukup advance, which is enak banget Anda bisa pakai tiap hari dan ini bisa adjust sendiri. Yang amaze, bahkan saya kayak gini nih, yang amaze nih ya. Kalau Anda ngangkat nih di sini, ada titik-titik di mana Anda lemah. Jadi kalau ngangkat dari bawah nih kuat nih ya. Begitu sampai sini Anda agak lemah. Tapi ketika sampai atas begini, ini Anda lebih kuat lagi tuh. Tonal itu bisa detect. Jadi ketika Anda nggak kuat begini, dia bisa menurunkan bebannya sampai Anda bisa lewat itu, dia nambahin lagi bebannya sampai terus. Kan jadi enak banget ya. Kalau Anda pakai alat biasa, nggak kuat Anda taruh, udah letakkan gitu. Nah, so this kind of content atau story itu bikin Anda jadi kayak menarik ya Tonals. Anda pasti kayak menarik ya Tonals. Nah tapi kontennya apa tadi? Kontennya adalah konten seputar fitness, home gym, nurunin berat badan di rumah. Baru Anda ajarin cara angkat bebannya dan sebagainya. Bahkan kalau misalkan Anda memang mau jualan barang ini, misalnya aja, maka Anda bisa langsung ngasih how to use this step by stepnya, programnya semuanya dengan alat ini. Laku kan? Gitu. Kalau nggak punya misalkan, kalau nggak punya cukup pakai dumbbell. Saya dulu punya buku namanya Rahasia Diet.
book Denny Santoso. Kayak begini misalkan. Nah, ini kan ada nih rahasia diet yang kedua, itu kayak begitu teman-teman. Rahasia diet yang pertama itu kan dietnya nih, the concept, the diet, the workout. Oke. Ya, yang kedua adalah the home gym. Jadi alatnya cuman pakai dua, alatnya cuman pakai dumbbell sama bangku bench supaya orang bisa latihan di rumah. Setelah orang latihan di rumah, terus ngapain? Saya jualan suplemennya dong, kan udah turun beratnya. Ini buat mempercepat. Jadi ini saya sudah ngelakuin ini sejak kayak 15 tahun yang lalu, ini 2007-2008. Saya bikin ini 2007-2008 deh. Hampir 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Tahun depan udah 15 tahun saya bikin kayak begini. So strategi ini tetap works. Karena ketika Anda belajar, oh ternyata diet kayak begini. Anda mulai beli kan, olive oil, cara makan sehat, wajannya harus begini. Anda mulai mempersiapkan kalau memang Anda pengen mengikuti apa yang diterapkan atau diajarkan di kontennya. So how to itu, Anda bikin listnya. Jadi di sini dikasih how to, oke. So if you want to go atau if you want to apa gitu ya. Kalau Anda pengen ini how to ya di sini ya. Kalau Anda pengen X, kalau Anda pengen step by step turunin berat badan. Kalau Anda pengen belajar cara diet, how to ya, how to-nya gimana caranya gitu, maka masukkan nama dan email di sini. Di landing page. Selesai, Anda dapat list building. So itu caranya teman-teman. Jadi jangan lagi Anda jualan rumah, jualan apapun itu tapi sekedar kayak spek produk. Itu membosankan dan Anda tidak mengundang orang banyak. Crowd datang bukan karena mall itu banyak tokonya. No. Crowd datang karena di mall tersebut lagi ada pameran, lagi ada fair, lagi ada fashion show, lagi ada band, konser. Itu yang bikin mall datang. Ya jadi jangan sampai salah bahwa bukan karena ada tokonya dan ada barangnya maka orang akan berbondong-bondong ke mall. Enggak, tetapi akan datang ketika ada konten di situnya. Nah, tugas Anda adalah menciptakan konten itu. Setelah mereka masuk ke mall Anda, baru nanti ada jualan. Ya, jadi setelah mereka memasukkan nama dan email dan nomor WA di landing page Anda, barulah di situ Anda berjualan. Alright, so hopefully gak kepanjangan. Thank you so much guys. Kalau Anda mau belajar ini lebih lanjut, saya ada kelas namanya List Building Mastery. Jadi ini dibongkar secara lengkap. Langsung aja ke link di bawah listbuildingmastery.id. See you in class guys. Thank you so much. Bye.